kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu hakikat membaca. Pertama, pengertian membaca menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Tarigan. Menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau media tulis. Dan yang kedua adalah menurut Haryadi. Menurut Haryadi, membaca ialah interaksi antara pembaca dan penulis. Interaksi tersebut tidak langsung, namun bersifat komunikatif. Dan yang ketiga, yang terakhir, adalah membaca menurut Nur Hadi. Nur Hadi menjelaskan bahwasanya membaca adalah suatu proses pengelolaan bacaan secara kritis kreatif yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan tersebut yang diikuti oleh penilaian terhadap keadilan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan tersebut. Selanjutnya adalah perbandingan pengertian membaca menurut beberapa ahli. Yang pertama, persamaan. Terdapat persamaan pandangan tentang pengertian membaca menurut Tarigan dan Haryadi. Mereka berpandangan, membaca adalah proses komunikasi untuk memahami isi bacaan dengan baik, dengan pemahaman sebagai aspek utamanya. Kemudian ada perbedaan. Pengertian membaca menurut Tarigan menegaskan bahwa membaca tidak sekedar mengejar kecepatan, melainkan perlu memahami isi dan pesan yang disampaikan. Sedangkan menurut Haryadi, dalam membaca, pembaca harus mampu menyusun pengertian yang tertuang dalam kalimat yang disajikan oleh pengarang sesuai dengan konsep yang terdapat pada diri pembaca. Pengertian membaca secara umum. Membaca merupakan sebuah aktivitas berupa melafalkan atau mengeja sebuah tulisan. Hal ini sesuai yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa membaca adalah mengeja atau melafalkan apa yang tertulis. B. Tujuan membaca. 1. Menurut Faridah Rahim tahun 2008, ada 9 tujuan membaca, yaitu 1. Untuk kesenangan, 2. Menyempurnakan membaca nyaring, 3. Menggunakan strategi membaca, 4. Mengetahui pengetahuan tentang suatu topik, 5. Mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahui, 6. Memperoleh informasi untuk laporan tertulis dan lisan, 7. Mengkonfirmasikan atau menolak prediksi, 8. Mempelajari tentang struktur teks, dan 9. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. 2. Menurut Henry Guntur Tarigan tahun 1985, tujuan membaca tidak lain adalah sebagai langkah memperoleh fakta, ide, mengetahui ilmu atau cerita, agar bisa menyimpulkan apa yang dibaca, mampu mengelompokkan atau mengklasifikasi, mampu menilai atau mengevaluasi, dan dapat melakukan perbandingan atau mempertentangkan. Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada intinya, membaca adalah sebagai sarana untuk memperoleh informasi, di mana informasi yang diperoleh inilah yang akan mempengaruhi kualitas hidup si pembaca. C. Manfaat membaca. 1. Mengurangi kecemasan dan kegundahan, 2. Membuat otak berkembang, 3. Meningkatkan pengetahuan, 4. Menjadi pribadi yang lebih berpikir, 5. Sebagai penghibur, dan 6. Meningkatkan daya ingat. D. Aspek-aspek membaca. Menurut Henry Guntur Tarigan ada 2 aspek penting dalam membaca, yaitu 1. Keterampilan yang bersifat mekanis, yaitu keterampilan yang bersifat mechanical skills, yaitu keterampilan yang berada pada kedudukan yang lebih rendah. Keterampilan ini mencakup pengenalan bentuk huruf, pengenalan unsur-unsur linguistik yaitu fonem, kata, frase, pola klausa, dan kalimat. Pengenalan hubungan atau korespondensi pada ejaan dan bunyi atau kemampuan menyuarakan bahan tertulis dan kecepatan membaca bertaraf lambat. 2. Keterampilan yang bersifat pemahaman, yaitu keterampilan yang berada pada kedudukan yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup memahami pengertian sederhana seperti leksikal, gramatikal, dan retorikal, memahami signifikan atau makna, evaluasi atau penilaian, kecepatan membaca, fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Sekarang kita bahas tentang pendekatan membaca dan teori membaca. Pendekatan membaca itu ada 3 jenis, yakni pendekatan konseptual, pendekatan empirikal, dan juga pendekatan eksperimental. Pendekatan konseptual meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang semuanya bermula dari suatu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan satu model tertentu tentang proses membaca. Jenis pendekatan yang kedua adalah pendekatan empirikal.
Pendekatan ini mencakup bermacam-macam pendekatan yang bertolak dari pengalaman serta penghayatan proses membaca, baik dari penyusunan teori itu sendiri maupun orang lain yang dijadikan banyak penelitian. Jenis pendekatan membaca yang ketiga yakni pendekatan eksperimental. Pendekatan eksperimental dibagi menjadi dua, yakni eksperimental pemahaman dan kemampuan intelektual. Eksperimental pemahaman membahas tentang masalah pemahaman dalam proses membaca yang telah dilakukan. Selama ini banyak sekali jumlah dan jenisnya. Beberapa penemuannya dapat digunakan untuk kepentingan pengajaran membaca sebagai proses atau kegiatan menangkap makna dari bacaan. Kemampuan intelektual terdiri dari 4 jenis, yakni dapat menarik kesimpulan tentang isi bacaan, dapat mengingat makna kata, dapat mengikuti struktur bacaan, dan yang terakhir dapat menangkap maksud dan tujuan isi bacaan. Teori yang memandang membaca sebagai proses. Teori ini dirintis oleh Edward L. Thorndike. Menurut pendapatnya, berpikir adalah kegiatan jiwa yang tidak bisa dilepas dari keseluruhan proses membaca. Pendapat ini dibuktikan kebenarannya dengan melaksanakan studi terhadap proses membaca paragraf pada siswa sekolah dasar. Teori yang memandang proses membaca sebagai penerapan seperangkat keterampilan. Teori ini lebih dikenal sebagai teori keterampilan. Tokohnya ialah William S. Gray. Dalam setiap karyanya yang membahas masalah membaca secara langsung atau tidak ada saja bagian uraiannya. Ia menekankan bahwa membaca tidak daripada kegiatan membaca menerapkan sejumlah keterampilan mengolah bacaan dalam rangka memahami bacaan. Teori perseptual, yaitu teori yang memandang membaca sebagai proses mempersepsi. Teori ini banyak menghasilkan studi ilmu jiwa yang mempelajari bagaimana proses mempersepsi itu berlangsung dalam kegiatan membaca. Tokoh dalam teori ini adalah D.H.R. Russell. Manfaat teori membaca. Teori membaca mempunyai fungsi tersendiri dalam hal studi dan pengajarannya. Yang pertama, suatu teori membaca dalam kelebihan atau kekurangannya hanya sekali membantu pihak-pihak yang bermaksud untuk mempelajari masalah membaca. Kedua, khusus bagi pembina pengajaran dan membaca, suatu teori membaca sangat diperlukan dalam membaca dan melaksanakan tugas membina siswa dalam hal membaca. Ketiga, mereka yang bermaksud melakukan suatu penelitian tertentu mengenai masalah membaca dan pengajarannya, suatu teori membaca mutlak sangat dibutuhkan. Berdasarkan definisi membaca para ahli dan perbandingan yang telah kita temukan, dapat disimpulkan bahwa 1. Membaca merupakan suatu kegiatan kompleks yang bertujuan untuk memahami isi dan pesan yang disampaikan oleh penulis melalui media bahasa tulis. Yang kedua, membaca adalah sebuah proses merekonstruksi kembali gagasan atau ide yang terdapat dalam sebuah teks serta informasi yang digagas oleh penulis.